aktivitas kegiatan belajar mengajar, kita awali terlebih dahulu kita membuat keyakinan kelas. Apa tuh keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas itu adalah seperangkat nilai dan prinsip yang kita sepakati bersama di kelas ini. Jadi berbeda dengan aturan. Kalau aturan nanti yang membuat, misalkan aturan kelas yang membuat Pak Catur saja. Aturan sekolah yang membuat sekolah tanpa ada kesepakatan, itu sudah menjadi ketentuan. Tapi kalau kesepakatan atau keyakinan kelas ini kita sepakati bersama. Kalau kesepakatan kelas berarti kesepakatan antara Pak Catur selaku Pak Guru juga kalian selaku murid. Kita sepakati bersama hal-hal yang baik, kemudian kita laksanakan bersama. Nah, sebagai contoh perbedaannya apa? Coba dilihat Mas, lanjut Mas. Ini asistennya Pak Catur sebagai operator. Nah, kalau peraturan kelas contohnya seperti ini, mematuhi peraturan sekolah, dilarang menghina nama orang tua, tidak boleh membeli teman, tidak boleh dilarang. Nah, tapi kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu kesepakatan bersama yang terdengar positif. Nah, yuk kita buat dulu. Ini tadi juga contohnya seperti ini ya. Mematuhi peraturan sekolah, dilarang menghina nama orang tua. Ini peraturan. Kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Lanjut Mas. Baik, kita akan membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah mematuhi peraturan sekolah. Yang kedua sampai seterusnya, Pak Catur minta ada yang usul untuk membuat keyakinan kelas. Kira-kira yang kita sepakati di kelas ini apa saja? Nah, ini ada yang usul, Asia. Nanti kita simpulkan. Di sini nggak ada yang salah. Kita sepakat bersama-sama dulu. Apa aja? Dekat kelas ya, tulis dulu. Asia, silakan. Ada yang lain? Siapa menuliskan? Bisa kaitannya piket kelas, kedatangan. Tulis di sini. Tulis di sini. Nah, bisa kedatangan, piket kelas, tugas. Nah, silakan. Oh, Kevin. Yo, Kevin silakan. Kevin tadi usul datang tepat waktu. Oh, coba ngitung ya. Apa tadi? Mengerjakan tugas. Yo, silakan ditulis. Ada yang lain? Danu. Ya, silakan Danu. Apa Danu? Tidak boleh membalas. Ya, ya. Tidak boleh membalas. Ada yang lain? Amira. Ya, silakan Amira. Apa Amira? Tidak boleh keluar kelas. Yo, silakan ditulis. Amira, apa lagi? Oh, ngaco gitu, ngaco. Si Putri, ya Putri. Tidak boleh apa? Tidak boleh ramai. Yo, tidak boleh ramai, boleh silakan. Oh ya, Kirani. Tidak boleh tidur. Wala, tidak boleh tidur. Yo, silakan ditulis. Kita membuat keyakinan kelas yang akan kita laksanakan bersama. Ini masih usul kalian. Nanti kita sepakati bersama.
yang kedua, piket kelas. Berarti kita sepakat piket kelas dibuat kalimat yang tersusun bagus apa? Melaksanakan piket kelas. Sudah saya. Melaksanakan piket kelas. Oke. Setuju ya? Nomor 2 ya. Ayo. Bawahnya. Oke, coba ini usul yang ketiga. Datang tepat waktu. Setuju? Oke, berarti apa? Disiplin waktu. Oke. Nomor 3, disiplin waktu. Disiplin waktu itu ya terkait dengan datangnya tepat waktu, pulangnya sesuai jam, istirahatnya sesuai jam. Oh, masih 5 menit, tenang saja. Kita kan baru mau menyepakati ini. Disiplin waktu sudah. Ya, memang mengerjakan tugas berarti apa? Disiplin tugas. Setuju ya? Ada tugas dikerjakan, ada PR dilaksanakan, ulangan pastinya harus dikerjakan. Disiplin tugas setuju. Tidak boleh bolos berarti apa? Disiplin waktu masuk itu. Oke, setuju ya? Sudah? Tidak boleh keluar kelas. Boleh nggak? Boleh, tapi harus keluar kelas harus izin. Boleh. Nomor 5, keluar kelas harus izin. Harus izin guru pastinya. Harus izin. Guru. Sudah? Tidak boleh ramai. Berarti tertib di kelas, ya kan? Tertib di kelas. Tertib di kelas. Ya. Oke. Tidak boleh ramai. Berarti tertib di kelas. Tidak boleh tidur di kelas. Berarti tertib juga kan? Ini Pak Catur menggunakan kata positif. Tidak ada kata dilarang. Kemudian tidak boleh. Kita pakai bahasa yang positif. Selanjutnya, belajar santai boleh. Tidak boleh makan di kelas. Melaksanakan piket, oh tadi tidak melaksanakan piket. Yang belajar santai. Terus ini ada, oh belajarnya sungguh-sungguh. Berarti belajar dengan santai tapi serius, ya kan? Santai boleh tapi serius. Belajar dengan santai pastinya harus gembira ya. Belajar dengan santai tapi serius. Oh tapi kan nggak boleh ya? Kalimatnya ganti nggak? Ganti. Belajar dengan santai dan serius. Dan serius. Oke. Sudah masuk. Dilarang. Tidak boleh makan di kelas. Berarti tertib lagi. Melaksanakan piket sudah. Dilarang mencontek. Berarti tertib tugas atau disiplin tugas. Oke, ada yang kira-kira ditambah lagi nggak? Cukup. Oh, buang sampah. Membuang sampah di tempatnya. Berarti apa? Menjaga kebersihan. Oke, menjaga kebersihan.
ini karena waktunya sudah istirahat, kalian boleh sih. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Prawi 1, Niki pun Pak Catur. Sudarto SPD MPD yang kali ini tidak bisa hadir pada kegiatan hari ini karena ada kepentingan untuk kontrol ke PKU. Bapak Ibu Guru SD Prawi 1 dan tamu undangan dari SD Negeri Sabranglor dan SD Negeri Prawi 2. Kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya pada kegiatan diseminasi budaya baik SD Negeri Prawi 1 Jumat 23 Agustus tahun 2024. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bahwasanya pada siang hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apa. Baik Bapak Ibu, akan kami bacakan dulu susunan acara sebagai berikut. Nomor 1 adalah pembukaan, yang kemudian nomor 2 doa, yang ketiga diseminasi peserta CGP, dan yang keempat adalah penutup. Mari bersama-sama kita membacakan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu merupakan doanya juga Pak Catur ya. Langsung saja untuk acara ketiga ya. Oke. Yaitu diseminasi peserta CGP. Monggo Pak Catur. Terima kasih Bu Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Bapak Sudarto SPD MPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan karyawan SD Negeri Prawi 1 Surakarta, yang kami hormati ibu-ibu tamu, ibu guru dari SD Negeri Prawi 2 Surakarta dan juga ibu guru dari SD Negeri Sabranglor. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama, panjenengan bisa memenuhi undangan saya hadir di sini untuk membersamai saya terkait dengan kegiatan yang akan kami sampaikan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya Catur Widodo sebagai calon guru penggerak angkatan 11 SD Negeri Prawi 1 Kota Surakarta. Jadi di sini saya masih sebagai calon, belum menjadi guru penggerak. Nah, melalui proses yang saya lewati ini dengan kebersamaan dari Bapak Ibu semuanya, saya berharap apa yang saya lalui, proses yang saya hadapi ini bisa berhasil, kemudian bisa bermanfaat, dan juga pastinya menambah silaturahmi dan keakraban di antara kita semuanya. Dan selanjutnya semoga yang saya sampaikan ini ke depan bermanfaat untuk kita semuanya, bermanfaat untuk murid-murid kita, dan akhirnya bermanfaat untuk sekolah kita, dan semoga bermanfaat, memiliki nilai jariah, nilai ibadah bagi kita semuanya, apapun agamanya. Semoga yang kita lakukan mendapatkan balasan kebaikan pula dari Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu yang kami hormati, jadi tujuan dari penyelenggaraan kegiatan ini yang pasti ini yang pertama sebagai tugas dari CGP, yaitu terkait aksi nyata. Jadi aksi nyata itu melakukan kegiatan yang saya lakukan, melakukan kegiatan diseminasi, menyampaikan, menyebarluaskan pada rekan-rekan sejawat, baik itu Bapak Ibu guru maupun tenaga kependidikan. Yang kedua, tujuan dari kegiatan ini adalah saya
setelah melalui proses menimba ilmu, saya berusaha untuk menyebarkan. Kemudian saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya dengan harapan bahwa ilmu yang saya dapatkan itu bisa saya tularkan, saya sampaikan kepada Bapak Ibu, sehingga nanti bisa dipraktekkan bersama-sama di kelas masing-masing atau di sekolah kita masing-masing. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali presentasi ini atau diseminasi ini, jadi kita ketahui bahwa menurut Ki Hajar Dewantara itu tujuan pendidikan menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dari sini di awal itu sudah ada tulisan bahwa kita itu menuntun kodrat yang ada pada anak-anak. Di sini kita seolah-olah menuntun itu kita tidak mengarahkan secara langsung, tapi kita menuntun menuju ke arah mereka menjadi yang lebih baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Nah, ada tulisan juga segala kodrat yang ada pada anak-anak. Artinya apa? Artinya bahwa mereka itu memiliki potensi sendiri, bakatnya sendiri, kelebihan sendiri, dan juga ada kekurangan yang berbeda-beda. Di mana ini kita memiliki tugas sebagai guru maupun tenaga pendidikan untuk menuntun mereka. Ibaratnya mereka itu berjalan, kita hanya menyaksikan, menuntun dan mengarahkan, tapi kita tidak langsung menuju atau memberikan instruksi silahkan kamu lurus belok kanan belok kiri, tidak. Tapi kita melihat mereka berkembang. Apabila perkembangan mereka dalam proses pendidikan itu mereka melenceng ke kiri atau mungkin ada sedikit batu, ada sedikit kerikil, kita arahkan jangan sampai mereka terjatuh. Apabila mereka mendapatkan masalah, apabila mereka mendapatkan kesulitan, kita bantu dengan cara apa? Kita bantu dengan cara memecahkan masalah mereka dengan tidak langsung memberikan solusinya, tapi kita menuntun, mengarahkan, membimbing menuju keselamatan seperti di tujuan ini, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kita mendidik mereka, mengarahkan mereka, ketika mereka berhasil, mereka menuju ke tujuan akhir ketika dewasa nanti, mereka selamat. Kemudian ketika mereka selamat, harapan kita sebagai guru seperti orang tua kepada anaknya, ketika mereka mencapai tujuan mereka dengan baik, mereka bisa selamat dan juga bahagia. Kita sebagai guru, sebagai orang tua pun juga akan merasa bahagia. Nah, untuk mewujudkan seperti cita-cita ataupun tujuan yang diharapkan dari pendidikan ini, saya menyusun bahwa budaya positif itu memiliki konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua adalah disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol guru, yang ketujuh keyakinan kelas, yang kedelapan segitiga restitusi. Jadi ini semua nanti akan saya sampaikan untuk slide-slide selanjutnya. Jadi yang slide pertama untuk mengawali konsep inti budaya positif itu perubahan paradigma belajar. Jadi pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Maksudnya berdiferensi ini adalah bahwa kita kalau sekarang kita harus berbeda pandangan dengan sebelumnya. Kalau dulu pembelajaran kita pukul rata, maksudnya apa? Potensi anak itu kita anggap sama. Mereka semuanya berwarna putih, kemudian akan kita giring menuju ke warna merah saja atau kuning saja, tanpa kita tahu background mereka. Nah, di dalam pembelajaran berdiferensi ini kita
arahnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Artinya apa? Kita melihat anak itu mulainya dari warna-warna yang berbeda. Misalkan mereka berasal dari keluarga ekonomi menengah, bawah ataupun atas, kemudian background orang tuanya seperti apa, kemudian dari sisi latar belakang potensi mereka apa, kemudian hobi, kesukaan mereka ketika pembelajaran itu mereka sukanya melakukan pembelajaran dengan visual atau audio atau dengan kinestetik, karena kita ketahui bahwa anak-anak di tempat kita, murid-murid di tempat kita itu semuanya sangat beragam. Kalau di tempat daerah Nusukan ini kita ketahui lingkungannya di dekat area perekonomian di pasar, maka kita ketahui bahwa orang tua di tempat kita menyekolahkan di sini itu rata-rata mereka ya kalau dari sisi ekonomi pasti dari ekonomi menengah ataupun mungkin malah bawah. Maka kita harus memahami latar belakang tersebut. Kemudian untuk model-model pembelajaran yang kita akan berikan ke anak-anak pun juga kita sesuaikan dengan tadi yang saya sampaikan, bagaimana anak itu suka belajarnya dengan melihat saja atau dengan kinestetik yang suka bergerak, suka praktek, atau kecenderungannya yang suka lewat pendengaran. Kalau lewat pendengaran mungkin metode ceramah yang zaman dulu sampai sekarang masih digaungkan mungkin masih bisa, tapi untuk anak-anak yang kinestetik dan juga visual mungkin kalau metodenya hanya ceramah, menulis, kemudian gurunya tinggal menyampaikan saja, bagi mereka mungkin akan sangat membosankan dan mungkin pelajarannya tidak akan masuk ke dalam benak mereka. Nah, untuk paradigma baru ini seperti yang dicanangkan oleh pemerintah bahwa untuk mewujudkan pembelajaran yang modern sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi seperti yang sering dinyanyikan anak-anak atau murid-murid kita di profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada dimensi mandiri, ada dimensi bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Artinya di sini untuk yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, di pembelajarannya memang kita arahkan agar anak-anak di dalam hatinya tertancap rasa iman, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mereka bersedia untuk melaksanakan ajaran Tuhan dan menjauhi larangan Tuhan. Saya yakin di tempat kita sudah ada pelajaran agamanya, tinggal kita untuk menerapkan agar seperti harapan kita. Kemudian untuk dimensi selanjutnya yaitu dimensi mandiri, kita memberikan pembelajaran yang arahnya agar mereka bisa memiliki jiwa mandiri, jiwa yang bisa berdiri sendiri, tidak hanya bergantung kepada gurunya atau tidak bergantung kepada orang tuanya. Pernah kita ketika menghadapi momen COVID, nah, ketika kita menghadapi momen COVID, kita belum menanamkan jiwa mandiri dalam belajar. Kita banyak kesulitan ketika menghadapi anak-anak model yang belum mandiri, karena akhirnya mereka kesulitan belajar. Ketika mereka menghadapi kesulitan belajar, akhirnya mereka tidak mau belajar. Lewat profil pelajar Pancasila ini diharapkan kita bisa memberikan pembelajaran yang menuntun mereka bisa belajar secara mandiri. Kemudian untuk dimensi selanjutnya bernalar kritis dan kreatif. Ini kita melakukan pembelajaran banyak prakteknya, sehingga anak bisa terpancing daya kreativitasnya, kemudian bernalar kritisnya. Seperti proyek-proyek yang ada di dalam modul-modul ajar itu memang sebenarnya tujuannya adalah memancing kreativitas anak dan juga memancing bernalar kritisnya. Selain itu kita sering memancing anak di dalam pembelajaran itu untuk mengungkapkan pendapatnya, sehingga bernalar mereka keluar. Karena beberapa kali saya menemukan ketika saya mengajukan pertanyaan di dalam kelas itu ternyata anak-anak
tidak berani mengungkapkan pendapatnya. Padahal mereka ketika saya tanya mengungkapkan pendapatnya itu hanya face to face satu-satu dengan saya, itu bisa mengungkapkan pendapatnya dengan baik. Nah, akan lebih baik lagi ketika bisa mengungkapkan pendapatnya itu berkelompok ataupun berani mengungkapkan di depan kelas. Dimensi yang selanjutnya adalah gotong royong. Nah, kalau untuk kegiatan gotong royong ini banyak sebenarnya bisa kita praktekkan kegiatan bersama-sama, entah itu di kelas maupun di sekolah. Kemudian untuk berkebinekaan global, alhamdulillah kita berada di sekolah negeri, itu sedikit banyak memberikan keanekaragaman ke anak-anak, baik itu tadi latar belakang ekonomi, kemudian agama, karena memang sekolah negeri itu pasti nanti agamanya akan kompleks. Itu salah satu nilai plus bagi kita, bagaimana memberikan kebinekaan global dibandingkan dengan saya sebelumnya yang berada mengajar di sekolah swasta Islam. Mungkin memang untuk menerapkan pembelajaran ataupun menghargai kebinekaan dalam hal agama mungkin agak kesulitan, karena memang tidak langsung berhadapan dengan perbedaan agama. Yang mungkin saya dapatkan malah di rumah. Jadi mungkin di rumah itu ada anak-anak kecil, itu kalau ada yang agamanya berbeda, itu bagi mereka seperti sesuatu yang asing. Bahkan tidak jarang ada yang sampai sempat membuli kayak gitu. Maka itu sebagai pengalaman yang saya coba terapkan ke anak-anak. Artinya sangat perlu bagi kita untuk memberikan pemahaman agar anak-anak memiliki rasa menghormati, toleransi terhadap perbedaan agama. Nah, yang selanjutnya terhadap dunia pendidikan kita ini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi bisa kita amati, ini yang di depan ini adalah gambar anak, yang di belakang itu adalah gambar guru. Di seolah-olah itu ilusinya itu guru itu mengontrol muridnya. Apa yang dilakukan murid itu semuanya dikontrol guru, padahal bukan seperti itu. Padahal yang diharapkan adalah murid itu bisa melakukan sesuatu dengan bebas, tapi kita sebagai guru bisa menuntun, mengarahkan ketika apa yang dilakukannya itu salah atau melenceng dari aturan. Kemudian instruksi selanjutnya, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Terkadang kita bahkan memakai dalil yang Islam, misalkan kalau kamu tidak sholat nanti kamu berdosa, nanti kamu masuk neraka. Nah, untuk yang Kristen, misalkan Kristen Katolik memakai dalil-dalil yang sama di dalam kitab sucinya. Nanti kalau kamu nggak ke gereja, nggak melaksanakan ibadah Natal Paskah, nanti kamu tidak dicintai sama Tuhan Yesus gitu. Nah, kadang kita memakai dalil-dalil tersebut, padahal ternyata setelah saya mempelajari itu ternyata itu semuanya masih berupa ilusi. Itu belum memberikan efek yang positif karena memang belum munculnya dari dirinya sendiri. Itu seolah-olah kita memberikan, kalau saya bertanda kutip, seperti sebuah ancaman. Jadi mereka, kita minta untuk taat terhadap agamanya, terhadap aturan itu karena ada ancaman. Kemudian ilusi selanjutnya, bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ada anak yang datangnya terlambat, kemudian kita beri kritik. Kamu kalau datang ke sekolah telat terus, di rumah ngapain? Apa nggak bisa bangun pagi? Kemudian dibuat rasa bersalah. Kamu kalau telat seperti ini terus, nanti teman-temanmu terganggu pembelajarannya. Kamu nggak merasa kasihan. Nah, model-model seperti itu ilusi yang dianggap seolah-olah itu benar atau dianggap itu efektif untuk memberikan efek jerah ke anak, padahal itu belum tentu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru seolah-olah sebagai orang yang lebih besar itu memaksa anak untuk tertib aturan, untuk disiplin waktu, seolah-olah karena kita orang dewasa harus dituruti kemauannya, sehingga anak-anak seolah-olah merasa terkekang dengan apa yang kita minta. Itu tadi terkait dengan miskonsepsi tentang teori kontrol.
Nah, untuk mengubah paradigma tersebut, maka kita ada stimulus respon ini kita pindah ke pendekatan teori kontrol. Misalkan ada stimulus responnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tidak bisa kita lakukan. Yang bisa memahami itu ya hanya kita sendiri. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi maksudnya kita tidak bisa mengubah misalkan Bu Dwi berpandangan terhadap Bu Novi bahwa Bu Novi itu orangnya malas misalkan, nggak bisa. Tapi kita bisa mengubah memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kita ubah misalkan tadi menganggap misalkan ya, kamu di Bu Novi, misalkan Bu Novi dianggap malas karena tidak mau mengerjakan tugas. Kalau kita ubah konsepnya di mindset kita, misalkan Bu Dwi, kenapa toh Bu Novi itu kok tidak mengerjakan tugas? Apa karena malas? Jadi harus tahu dulu, berpikiran positif dulu. Oh ternyata Bu Novi baru mengerjakan tugas bos atau mengerjakan tugas yang lain. Jadi kita mencoba untuk memahami orang lain. Tidak segera kita membuat penilaian. Kemudian ini ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan perilaku buruk anak, sebagai contohnya perilaku buruk anak sebagai suatu kesalahan. Anak ketika istirahat 15 menit sudah selesai. Anak-anak ternyata tidak segera masuk ke kelas, mereka terlambat masuk. Kita langsung menyalahkan, kamu kenapa terlambat? Ini sudah masuk, harusnya sudah selesai kamu masuk ke kelas, pembelajaran bisa dimulai. Tanpa kita tidak berusaha mencari tahu apa toh penyebab, apa toh tujuan mereka terlambat. Oh ternyata tujuan mereka terlambat itu yang mereka lakukan itu tujuannya sebenarnya karena tadi ingin ke belakang. Nah itu perlu kita tahu terlebih dahulu, sehingga kita ketika akan mengambil sebuah keputusan ataupun memberikan nasihat pada anak itu bisa lebih tepat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Contohnya pada etos kerja, ada teman kita yang diberikan tugas terhadap kegiatan sekolah tidak mau misalkan. Kita kemudian diberikan tugas tersebut kepada kita, terus kita berpendapat, wong itu si A nggak mau kok mengerjakan tugas, saya juga nggak mau. Nah itu kalau bagi kita jangan sampai terjadi seperti itu, karena hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kita harus punya etos kerja tersendiri, kita punya prinsip dalam bekerja tersendiri. Jadi jangan sampai orang lain itu membuat kita, etos kerja kita jadi menurun, standar kita menurun, tapi kita punya kontrol diri sendiri. Misalkan kita memang itu menjadi kewajiban kita untuk melaksanakan kegiatan, kita laksanakan. Misalkan ada kegiatan senam Jumat sehat, ternyata ada teman yang tidak ikut mendampingi anak, kita melihatnya loh itu ada yang tidak mendampingi senam sehat juga dibiarkan saja sama bapak kepala sekolah. Kalau kita ikut-ikutan berpikiran seperti itu, maka kita jauh dari yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu kita jauh dari kegiatan yang positif. Maka kita harus mengontrol diri kita. Kita punya prinsip sendiri. Ketika ada kegiatan yang bersama-sama membutuhkan pendampingan, maka kita tanpa ada perintah, tanpa melihat perilaku kerja teman kita langsung ikut bergabung untuk membersamai anak-anak dan juga bapak ibu guru yang lain. Kemudian ada pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalkan hari pagi ada murid terlambat, kita beri nasihat, Bu, kalau kamu itu pas waktunya masuk segera masuk, jangan menunda-nunda, biar pembelajaran lancar, kamu juga tidak Pak Guru marahi. Ganti waktu, anak tersebut masih terlambat, artinya apa? Bujukan kita gagal kan? Akhirnya kita paksa, kamu mulai hari ini tidak boleh terlambat, besok harus masuk tertib.
akhirnya muncul tindakan pemaksaan. Kalau tidak dipenuhi, maka akan muncul lagi tindakan hukuman. Maka untuk teori kontrol atau pilihannya kita berkolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi kita berkolaborasi itu bisa dengan guru yang lain atau bisa dengan tenaga pendidikan atau termasuk dengan anak-anak tersebut. Kita berkolaborasi menciptakan suatu kesepakatan yang bisa membuat aturan itu tercipta dengan baik. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Baik lagi, nyambung kita menghukum murid yang terlambat. Ketika ada murid terlambat, kita hukum tadi ya. Ketika kita hukum anak-anak, kamu yang terlambat lari lapangan 2 kali. Ketika anak tersebut mematuhi kita, itu seolah-olah kita merasa menang. Anak-anak seolah-olah merasa kalah. Karena apa? Harus mematuhi perintah dari gurunya. Kita ubah pemikiran seperti itu ke teori kontrolnya adalah modelnya kita berpikir menang dan menang. Jadi misalkan ada siswa yang terlambat, kemudian kita tanyai biar semuanya merasa menang, kita tidak langsung memberikan hukuman. Kita tanya balik ke anak penyebab terlambatnya kenapa, konsekuensinya ketika kamu terlambat sebaiknya apa ya. Nah, ada penawaran, ada kesepakatan, sehingga ketika terjadi kesepakatan tersebut ada konsekuensinya. Anak-anak yang melaksanakan tidak merasa kalah, guru yang menemui anak terlambat tersebut juga tidak merasa bisa mengalahkan anak-anak, tapi semuanya merasa menang. Yang guru merasa dituruti, anaknya juga merasa tidak dikalahkan, akhirnya merasa menang semua. Nah, di dalam disiplin positif ini, menurut bahasa disiplin itu sebenarnya belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Tadi adanya pemaksaan kita kepada anak harus datangnya tepat waktu, disiplin waktu, tidak boleh terlambat. Akhirnya anak-anak patuh, tapi bagi mereka yang melaksanakan tersebut rasanya tidak nyaman. Seperti kita misalkan masuknya kerja jam 7, pulangnya jam 4, kita dipaksa, akhirnya juga nggak merasa nyaman kalau itu wujudnya seperti sebuah paksaan. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu pendekatan disiplin diri yang memampukan seseorang untuk mengontrol perilakunya dalam kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakannya sebagai wujud menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Tadi ada anak yang terlambat, ketika dia sadar dengan sendirinya, dia sadar untuk tidak terlambat, setelah istirahat masuk ke kelas lagi, dia ketika berhasil melaksanakan itu, berarti aku bisa, aku ternyata mampu melaksanakan yang orang lain bisa. Itu menjadi sebuah kebanggaan, dia menghormati dirinya sendiri dan juga menghormati gurunya. Aku masuk ke kelas setelah istirahat tidak terlambat, aku memiliki rasa kebanggaan. Aku ternyata bisa tertib. Terus bagi bapak ibu guru, aku tidak dimarahin, tidak mendapatkan konsekuensi dari bapak ibu guru. Itu arahnya menghormati dirinya dan juga orang lain. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita untuk menuntun murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Contohnya, untuk pendekatan positif sendiri, ini pendekatan positif itu tidaklah membahas tentang anak atau murid saja, tetapi tentang diri dan cara kita sendiri, baik sebagai orang tua, sebagai guru, ataupun orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak dan murid. Dalam hal ini kita memberi contoh ke murid, sebagai guru kita memberikan contoh, misalkan terkait dengan dari berangkat, kita juga memberikan contoh tidak terlambat. Kemudian ketika belajar, kita masuk ke kelas tepat waktu. Kemudian pas istirahat, waktunya istirahat, ya kita juga ikut istirahat. Jadi anak-anak misalnya ada pekerjaan yang belum selesai, waktunya istirahat, mereka istirahat sehingga bisa memanfaatkan waktu dengan
dengan baik, kita pun sebagai guru juga waktunya istirahat, silakan istirahat. Nah, kemudian ada kegiatan sholat atau kegiatan ibadah, kita juga ikut membersamai mereka. Mereka kan melihat kita. Ketika kita tidak ikutan sholat atau tidak membersamai mereka, kayak Pak Guru, Bu Guru orang yang sholat, kayak Bapak Ibu Guru waktu istirahat, yo malah neng kelas malah sinau garap. Ya kalau memang pas waktunya istirahat kita juga ikut istirahat. Ya anak-anak itu melihat kita itu juga waktunya istirahat ceria. Oh Pak Guru, Bu Guru istirahat, kita juga ikut istirahat. Karena kita yakini bahwa dengan contoh tersebut bisa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada murid kita ataupun kepada anak-anak kita. Kalau kepada anak kita di rumah, ketika kita bangun pagi, insya Allah nanti anak-anak yang lihat kita juga bangun pagi. Tapi ketika anak-anak mau bangun pagi lihat orang tuanya masih tidur misalkan, masih santai-santai di kamar, ya anak-anaknya pasti juga masih santai-santai di kamar atau di tempat tidurnya. Begitupun sebagai orang dewasa, misalkan kita di masyarakat sebagai penyuluh ataupun guru TPA atau guru ngaji atau guru keagamaan di gereja, ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik, pasti nanti anak-anak yang kita didik, kita bimbing atau tetangga kita juga akan meniru kita seperti itu. Karena tidak dipungkiri bahwa orang dewasa itu termasuk sosok yang diikuti. Dalam hal ini pun kelas 6 misalkan yang saya ampu, anak-anak kelas 6 ketika melakukan aktivitas itu pasti juga dilihat oleh adik-adik kelasnya. Ketika hal tersebut kok kelihatannya keren, pasti akan diikuti oleh adik-adik kelasnya. Baik itu kegiatan yang positif atau negatif, itu rata-rata pasti akan diikuti. Maka termasuk tugas saya di kelas 6 juga harus membimbing anak-anak kelas 6 biar berbuat baik sehingga bisa menjadi contoh yang baik pula untuk adik-adik kelasnya. Nah, nilai yang disepakati bersama itu ada nilai-nilai kebajikan. Itu nilai kebajikan ini terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Jadi sebagai contoh ini di dalam profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari agamanya apa, kemudian suku bangsa mana, bahasanya apa. Ini merupakan nilai kebajikan. Kalau itu memang hal yang baik, maka nilai kebajikan itu kita laksanakan. Untuk keterampilan hidup atau berupa life skill, toleransi, percaya diri, empati, dapat dipercaya, sebagai pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini kalau sebagai contoh di dalam kelas kita, itu bisa kita praktekkan dalam kegiatan-kegiatan P5 ataupun dalam kegiatan berkelompok yang memancing mereka berinteraksi dengan orang lain, tidak hanya dengan gurunya, dengan teman-temannya. Kita kelompokkan dengan yang berbeda agamanya, yang berbeda sukunya, bahkan yang berbeda karakter anaknya. Jadi sebagai contoh kan di kelas saya kan ada yang saat ini baru nilai toleransinya agak menurun karena mungkin adanya perbedaan-perbedaan ini yang belum bisa diterima oleh dirinya. Maka keterampilan hidup yang berupa life skill wujudnya seperti ini termasuk salah satu nilai kebajikan yang harus kita tanamkan kepada anak-anak didik kita. Nah, untuk mind mapping atau konsep selanjutnya itu adalah yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Di kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Jadi ketika kita sebagai guru kita melakukan aktivitas itu pasti semuanya ada tujuannya apa? Ya memenuhi kebutuhan kita, entah itu kegiatan yang baik maupun kurang baik, itu sebenarnya pasti juga terkait dengan kebutuhan kita, termasuk anak-anak yang melakukan aktivitas kegiatan. Misalkan anak-anak
teman-temannya pas main bola misalkan sebagai contoh, mereka ngotot full body, nah, menendang atau menabrakkan badannya ke temannya yang lain sampai temannya jatuh. Itu sebenarnya memiliki tujuan karena mereka memiliki kebutuhan. Contohnya tadi fresh body, nyuruh temennya sampai jatuh. Itu bisa saja mereka karena memiliki kebutuhan apa? Pengen menang, pengen menguasai bola. Itu merupakan salah satu kebutuhan dasar mereka. Nah, untuk kebutuhan hidup manusia atau kebutuhan hidup kita ini bisa saya sampaikan seperti yang saya dapatkan di dalam pembelajaran di CGB, di pendidikan guru penggerak. Itu yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Untuk bertahan hidup ini seperti makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Untuk contohnya bertahan hidup ini seperti yang kita ketahui anak-anak. Kita ketahui untuk anak-anak ini untuk bertahan hidup, misalkan ketika mereka istirahat langsung segera bergegas menuju ke kantin untuk borong kantinnya Pak Itno, ataupun yang bawa bekal buka bekalnya. Bisa kita sering saksikan mereka langsung membentuk lingkaran makan. Itu memang kebutuhan hidup mereka bisa kita ketahui. Kemudian ada tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu sebagai contoh kebutuhan terkait dengan cara mereka bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ada rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Ini terkait dengan kasih sayang. Sebagai contohnya bagaimana ketika kita di kelas, bagaimana kita mengajar, apakah dengan wajah yang cemberut atau wajah yang tersenyum ketika bertemu dengan anak-anak. Itu memberikan tanda kasih sayang dan rasa diterima atau tidak. Ketika ada anak yang bertanya, mengangkat tangan, kita nggak peduli, mungkin saja nanti akan mengurangi kebutuhan mereka, karena mereka ketika mau bertanya pasti ada kebutuhan yang ingin dipenuhi. Nah, salah satu ini wujud kasih sayang. Maka akan lebih baik ketika ada anak yang bertanya, entah itu bahkan satu kelas yang bertanya, sebaiknya kita jawab satu persatu. Kalau ternyata kok kita kerepotan menjawab semuanya, ya nanti silakan diperhatikan. Kalau pertanyaannya sama, berarti terjawab kan pertanyaan kalian. Nah, masa nanya lagi, jangan diulang-ulang dong. Nah, dengan gaya bahasa kita, dengan bercanda kita masukkan, sehingga ketika kita menjawab pertanyaan mereka jangan serius terus. Karena nanti ketika kita menjawab pertanyaan mereka diselingi dengan bercanda, itu rasa kasih sayang dan rasa diterima anak kepada gurunya itu akan muncul. Jadi mereka akan merasa nyaman di kelas ataupun di sekolah. Nah, mungkin Pak Itno pas di kantin sering ngajak ngobrol anaknya, atau ketika ngajak memberi pertanyaan-pertanyaan diselingi gojekan, atau bahkan gojekan yang arahnya sampai membuat ketawa. Itu bisa membuat rasa nyaman juga. Ataupun dari bapak ibu guru ketika di dalam kelas, kok anaknya bertanya, kita memberi jawaban, anaknya bisa sampai ketawa. Nah, itu sedikit banyak membuat mereka merasa diterima. Oh, ternyata pertanyaanku ditanggapi dengan baik oleh bapak ibu guru. Kemudian untuk tahap selanjutnya, untuk kebutuhan manusia itu ada penguasaan terkait dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi contohnya ini ada kebutuhan di tempat kami di kelas 6. Ini kalau yang baru saya alami, itu ada anak yang memang dia pandai di dalam akademik, di dalam lomba-lomba non akademik. Nah, akhirnya pada saat ini dia mungkin karena merasa superior, merasa berada di paling atas. Jadi ketika bertemu dengan sesuatu yang tidak menyenangkan atau tersaingi, ada tekanan, ada pressure, dia saat ini gampang merasa tersinggung, gampang merasa, istilahnya anak zaman sekarang itu
baper. Nah itu sebenarnya ada kebutuhannya yang belum terpenuhi terkait dengan apa? Penguasaan. Jadi dia ingin merasa dianggap, merasa ingin memimpin, merasa ingin diketahui bahwa dia itu berprestasi. Ketika dia merasa di bawah atau merasa tersaingi, dia merasa kebutuhannya tidak terpenuhi. Nah ini sebagai tugas untuk saya pribadi dan juga mungkin nanti pengalaman ditemukan oleh Bapak Ibu semuanya ketika bertemu dengan anak-anak seperti ini, mungkin kita perlu cari tahu apa kok kebutuhan yang belum dia dapatkan atau kebutuhan apa yang sedang dia cari sehingga anak tersebut tingkahnya berbeda dari biasanya. Untuk kebutuhan yang nomor 4 itu adalah kebebasan. Ini terkait dengan jiwa kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dan dirinya, arah pada dirinya. Kita ketahui di tempat kita, sekolah-sekolah sekarang hampir semuanya memang sudah berpagar, tapi kadang kita menemukan ada anak yang sering naik pagar. Nah, apakah itu tindakan yang salah? Ya kalau kita lihat memang tindakan yang salah. Naik-naik pagar nanti bisa jatuh, bisa sakit, belum lagi nanti terkait dengan sarprasnya bisa rusak. Nah ini sebenarnya mereka sedang mengekspresikan kebutuhan ingin bebas tanpa diatur. Jadi mungkin kalau anak-anak ini nggak ada gurunya, mungkin ada yang naik tiang bendera, ada yang naik pohon, pengen ambil buah mangga. Nah itu pasti akan ada model-model seperti itu. Karena apa? Karena adanya kebutuhan kebebasan. Mereka ingin mengekspresikan apa yang pengen mereka lakukan sendiri. Kadang ada yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, ada yang tidak. Kalau mampu mengendalikan dirinya sendiri, aku tak naik tiang bendera, aku pengen naik ke atas, penasaran nanti di bawah itu kelihatannya seperti apa. Tapi ketika dia bisa mengendalikan diri, tahu kalau itu salah dan berbahaya, dia tidak jadi melaksanakannya. Diganti dia misalkan ambil kursi atau ambil meja atau di depan, kemudian naik, oh kelihatannya seperti ini. Itu sedikit bisa mengontrol dirinya. Tapi kalau ada anak yang tidak bisa mengontrol dirinya, bener-bener pengen tahu, pengen bebas tanpa ada kekangan, anaknya naik tiang bendera atau naik pohon mangga, ambil mangga, itu mungkin menjadi kebebasan bagi mereka yang memang tidak mampu mengendalikan dirinya. Untuk yang terakhir, yang kelima, untuk kebutuhan selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Maka inilah di dalam pembelajaran kita di sekolah pasti ada yang namanya istirahat. Ada yang namanya istirahat. Ini salah satunya untuk memberikan kesenangan bagi mereka untuk bermain, kemudian bersenda gurau dengan teman-temannya. Itu ketika istirahat. Tapi perlu kita sadari pula bahwa kebutuhan kesenangan itu tidak pasti akan mereka dapatkan di ketika istirahat. Mereka juga perlu kesenangan di dalam kelas. Maka kita sebagai guru perlu menciptakan suasana yang bisa membuat mereka itu senang, gembira ketika mengikuti pelajaran. Syukur bisa membuat pembelajaran itu terasa seperti bermain. Jadi mereka itu belajar tapi rasanya bermain. Itu yang menjadi tugas kita, bisa membuat suasana-suasana seperti itu. Kalau guru olahraga mungkin di sini main terus ya Bu ya. Kalau olahraga kan memang kegiatannya banyak, aktivitasnya di lapangan, main. Pada itu belajar. Nah kita berharapnya kita bisa membuat aktivitas seperti itu. Belajar tapi rasanya bermain. Belajar sambil bermain. Santai tapi serius. Serius boleh tapi jangan lupa santai. Nah, sersan cakep. Nah, konsep selanjutnya, ini manusia itu memiliki motivasi dalam berperilaku. Tadi ada motivasi intrinsik dan juga ada motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu ya berasal dari luar untuk mendapatkan, sebagai contoh, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Kemudian bisa juga untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contoh tadi, ketika ada kegiatan senam sehat dipimpin oleh Bu Wahyu, kemudian kebetulan tidak ada kepala sekolah, kita langsung datang. Itu mungkin motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan, wah Pak Catur ikut bantu
mesti pengen dipuji sama Bu Wahyu. Terima kasih Pak Catur sudah bantu. Nah, itu salah satu contoh motivasi yang berasal dari luar. Ada lagi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Aku tak langsung ikut bergabung bersama anak-anak di kegiatan senam sehat. Kalau nggak ikut gabung nanti tidak dipelihara sama Bu Wahyu atau nanti tidak dilaporkan sama Bapak Kepala Sekolah. Takut sama hukuman. Nah itu berarti faktornya dari luar, faktor motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk motivasi intrinsik, nah kalau ini berbeda dengan yang tadi. Ini motivasinya berasal dari dirinya sendiri karena dia ingin menghargai dirinya. Dengan cara apa? Dia melakukan aktivitas yang menjadi tanggung jawab dan kewajibannya itu murni karena dia memiliki etos atau prinsip yang dia miliki sendiri. Jadi ada ujian atau tidak, ada atasan atau tidak, dia tetap melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Nah ini yang diharapkan, motivasi itu memang baiknya berasal dari dalam diri kita sendiri. Nah, di dalam melaksanakan motivasi tadi, ini pastinya terkait dengan adanya hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Nah ini untuk hukuman ini biasanya wujudnya itu tiba-tiba atau tidak terencana, sehingga ini murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Sebagai contoh, ada murid ketika senam datangnya terlambat, ditemui Pak Catur. Kenapa kamu terlambat? Terlambat Pak, bangunnya kesiangan. Yaudah, kamu sebelum ikut senam kamu lari dulu lapangan 2 kali. Nah itu wujudnya hukuman. Itu biasanya sifatnya satu arah. Satu arah itu berarti yang menentukan hanya gurunya sendiri dan bisa berupa hukuman fisik atau psikis. Contohnya tadi. Nah untuk yang selanjutnya ini ada wujudnya konsekuensi. Kalau konsekuensi ini biasanya terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Ini arahnya kalau disepakati atau terencana itu terkait dengan aturan kelas yang kita sepakati bersama dengan anak-anak. Misalkan setiap luhur bagi siswa muslim diwajibkan untuk mengikuti sholat berjamaah di sekolah. Sepakat semuanya? Sepakat Pak? Untuk Pak? Sepakat. Nah nanti konsekuensinya apa kalau tidak mengikuti? Ya kalau tidak mengikuti berarti sholatnya sendiri ditambah sholat sunnah dan juga ngaji Pak. Nah, ternyata terjadi seperti itu. Maka ketika seperti ini pasti murid juga tetap merasa tidak nyaman karena ada konsekuensinya melaksanakan aturan. Kemudian melanggarnya ada konsekuensinya. Setelah ini pasti guru akan memonitor karena pelanggaran tersebut dilakukan anak. Tak lihat tadi si Rio tidak sholat jamaah, coba tak lihat. Akhirnya saya kontrol, memantau anak tersebut. Konsekuensinya seperti itu. Kemudian ada tahapan ada restitusi. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dibuatnya. Di dalam proses ini, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau ketemu dengan anak yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu penyebabnya apa dia tidak melaksanakan sholat berjamaah tadi. Kemudian kita berikan pemahaman agar dia sadar terhadap kesalahannya. Kemudian setelah itu kita ajarkan murid tersebut mencari solusinya. Kalau kamu tidak sholat berjamaah, kira-kira apa yang sebaiknya kamu lakukan? Biar anak yang mencari solusinya sendiri. Kemudian setelah sepakat, oh nanti saya sholat Pak. Nah itu saya sholat lagi Pak, sholat sendiri ya. Padahal kita tahu misalkan tadi dari penyebab anak tersebut tidak sholat jamaah, kita ketahui ternyata anak tersebut perutnya sakit, ke belakang nggak nyampe untuk mengikuti sholat jamaah. Nah kalau ketemu dengan murid seperti itu kan kita tetap juga harus tahu latar belakangnya dan juga ada nilai kemanusiaannya. Jadi tidak sekedar mengetahui kesalahannya langsung kita berikan hukuman. Nah di sini kita sebagai guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, maksudnya adalah membuat kesalahan atau pelanggar aturan. Kemudian sebagai teman dan sebagai pemantau serta sebagai manajer. Akan saya sampaikan contoh penerapan 5
kelima, posisi kontrol guru. Ada kasus, jadi siswa itu tidak memakai atribut lengkap saat pembelajaran pramuka. Sebagai penghukum, kita meminta anak, ayo, Bu Ayu, Rio, kamu lari memutari lapangan sebanyak 3 kali karena tidak lengkap memakai seragam pramuka. Ini berarti posisinya Bu Ayu sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah, Pak Bejo misalnya, ada anak yang tidak lengkap atributnya. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak. Nah, itu membuat anak itu merasa bersalah. Iya, aku nggak bisa salam nih, terus diseneni karo Pak Bejo. Sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Bapak sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Ini kita posisinya seolah-olah sebagai temannya. Kalau yang keempat sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah pelajaran pramuka, kamu harus beli atributnya ke koperasi. Jangan diulangi lagi. Kita memantau anak tanpa memberikan dukungan. Nah, kalau sebagai manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita tanya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kita berikan penawaran biar dia mencari solusinya. Nah, untuk itu saya akan mengatasi berbagai hal terkait dengan kelas kita. Kita awali dari keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Bukan peraturan kelas, karena bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi keyakinan kelas itu sedikit, tapi anak-anak sepakat dan gampang diingat. Kemudian kondisinya itu sesuai dengan kondisi kelas, sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah atau warga kelas itu dilibatkan. Jadi tidak satu pihak yang membuat aturan, guru saja atau sekolah saja, tanpa melibatkan anak-anak atau murid-murid kita. Nah, sebagai contoh ini pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas.
menghindari kalimat atau kata negatif. Misalkan tidak boleh berlari-lari di kelas, maka kita ganti dengan duduk tertib ketika pembelajaran. Kita arahkan ke hal-hal yang positif. Dilarang gojek ketika pelajaran, kita akan menjadi disiplin di dalam mengikuti pembelajaran. Jadi bahasa-bahasa negatif itu kita hilangkan atau kita jauhkan menjadi bahasa yang positif, gitu ya. Ini sebagai contoh. Kemudian dari usul mereka kita tarik kesimpulan, tidak perlu banyak, misalkan 5, tapi dilaksanakan bersama-sama dan disepakati bersama-sama. Biasanya nanti ketika ada keyakinan kelas sudah terbentuk, nanti ada konsekuensi. Konsekuensi itu apabila mereka melanggar dari keyakinan kelas tersebut. Kalau seperti ini semuanya kan sudah tahu, harapannya menyadari semua dan bisa meminimalisir terjadinya pelanggaran keyakinan kelas. Saya lanjutkan. Nah, ketika terjadi permasalahan yang lebih kompleks, maka saya menawarkan segitiga restitusi, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Langkah-langkahnya untuk tahap segitiga restitusi ini, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga validasi tindakan yang salah. Nah, untuk prinsip-prinsipnya untuk menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan berbuat salah itu wajar, kita awali dengan kata-kata seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan itu. Ini sebagai contoh ketika ada anak datangnya terlambat setelah istirahat, kita menyampaikan misalkan, nah berbuat salah itu wajar. Kamu datangnya terlambat, Pak Catur juga pernah. Tapi setelah itu kita lanjutkan. Ini baru kita menstabilkan identitas. Jadi kita tidak langsung menyalahkan anak tersebut. Kita memberikan biar identitas mereka stabil terlebih dahulu. Kemudian validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, ini kita tanyakan alasannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kita validasi dulu tindakan yang salah tersebut. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu ya. Nah, untuk selanjutnya menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, berarti termotivasi dari diri kita sendiri. Apa atau keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah disepakati bersama. Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang seperti apa toh? Nah, itu ini berarti di tahap menanyakan keyakinan. Sebagai contoh penerapan segitiga restitusi, saya berikan contoh yang saya lakukan di kegiatan aksi nyata lewat skenario yang saya buat, tapi masih pakai teks gitu. Saya bisa
Pak, izin kepada seminar pramuka, Pak. Mungkin ada yang lain. Saya mengikuti ekstra dulu baru ikut ajakan ayah, Pak. Nah, berarti kamu sudah paham bahwa kita harus tertib aturan sekolah ya? Ya, Pak. Puji Tuhan, saya akan berusaha lebih tertib lagi. Baik, kalau begitu silahkan kembali ke tempat istirahat lagi atau bermain lagi, Mas Bagus. Terima kasih, Pak. Iya, bagus. Selamat pagi, Azio. Ayo, duduk dulu sini. Kamu tahu mengapa dipanggil Pak Jatuh di sini? Mungkin bagus, Pak. Iya, benar. Tapi, kamu kemarin masuk kan? Masuk. Iya, Pak, masuk. Tetapi saya tidak menemukan tugas. Azio, semua orang memang pernah melakukan kesalahan termasuk Pak Catur. Namun setiap tindakan kita pasti ada rasanya. Kira-kira kenapa kamu melakukan itu? Saya capek dan ngantuk, Pak. Soalnya malamnya suka cepat sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau kamu masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Iya, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, kamu tahu itu. Lalu, apakah kamu punya solusi atas masalah ini? Ya, Pak. Pertama, saya tidak maaf karena tidak menunjukkan tugas. Kedua, saya tidak akan berulang lagi. Dan yang ketiga, saya akan mencari tugas dari Pak Catur dan akan saya menunjukkan besok. Baik, Pak Catur apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Pak Catur. Permisi. Ya. Ya, saya setuju karena kalau dihukum langsung bisa membuat siswa trauma dan malu. Dengan cara ini kita bisa memperbaiki kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Saya setuju karena anak jika langsung diberi hukuman akan menimbulkan rasa tertekan dan tidak mau sekolah. Dengan cara ini kita diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahan kita sendiri. Baik. Baik, itu tadi contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Di sebagai penutup sebelum refleksi, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amok atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai standar nasional pendidikan. Itu yang saya sampaikan Bapak Ibu. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan. Bu Dwi, silakan. Dari penjelasan tadi tentang budaya positif nih Pak, Ya. menurut jenengan, apakah kegiatan sekolah kita yang di SD Negeri Trawet ini selama ini sudah ada yang mencerminkan budaya positif? Baik, jadi pertanyaannya, kegiatan yang kita lakukan di sekolah kita apakah sudah ada yang mencerminkan budaya positif? Sebenarnya sudah. Jadi beberapa itu sudah mencerminkan budaya positif. Sebagai contoh, misalkan ada kegiatan upacara bendera setiap hari Senin, kemudian ada kegiatan patriotisme, ada kegiatan literasi yang bisa menumbuhkan kreativitas dan juga bernalar kritis, kemudian beriman dan bertakwa kita laksanakan ketika ada kegiatan ekstra agama untuk yang musim sholat duha dan juga sholat berjamaah. Itu sebenarnya sudah menunjukkan beberapa contoh kegiatan tersebut. Akan tetapi yang saya sampaikan tadi semoga bisa lebih mencerahkan, semoga bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi biar budaya positif itu bisa semakin melebar, semakin banyak di tempat kita, sehingga menumbuhkan jiwa yang baik, jiwa yang positif juga di antara guru,
pendidik maupun anak-anak kita. Begitu. Tadi Bu Aziza, monggo Bu. Bagaimana jika budaya positif yang ditanamkan di sekolah tersebut tidak dilaksanakan di rumah atau kurang didukung oleh kegiatan di rumah seperti ini? Bagaimana jika budaya positif yang dilaksanakan atau dicontohkan Bapak Ibu guru di sekolah ternyata di rumah belum diterapkan ya? Jadi memang sebenarnya pendidikan yang paling pertama, madrasah pertama itu sebenarnya bukan sekolah kita, tapi sebenarnya adalah di rumah, terutama ibunya sebagai sekolah pertama. Memang menjadi hambatan dan kendala bagi kita ketika kita melaksanakan budaya positif sudah dengan baik, akan tetapi di rumah tidak dilaksanakan, akan kontradiksi. Maka langkah kita ya yang pasti ketika di sekolah kita tetap melaksanakan budaya positif tersebut, kemudian kita kontrol anak-anak kita, murid-murid kita terhadap kebiasaan baik yang di sekolah dan apakah masih terbawa di rumah. Kalaupun masih terbawa di rumah, berarti alhamdulillah orang tua insya Allah juga ngecek. Tapi kalau ternyata di rumah tidak dilaksanakan, artinya di sekolah sudah bagus, di rumah tidak ada budaya positif yang dilaksanakan, maka kita perlu komunikasi dengan orang tua sehingga kita juga tahu penyebabnya, karena memang dipantau orang tua atau tidak. Kalaupun ternyata dipantau orang tua kok masih belum melaksanakan, berarti perlu kita adakan evaluasi dan tindak lanjut. Begitu Bu Aziza. Sepertinya cukup ya untuk sesi yang kita laksanakan ini. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi, untuk Bapak Ibu guru, tenaga kependidikan maupun untuk sekolah dan anak-anak kita. Dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke pembawa acara dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu aplausnya mana? Ya, selamat siang semuanya. Rasanya itu berat semua gitu. Sampai Bu. Demikian Bapak Ibu pemaparan tentang diseminasi budaya baik di SD negeri kita, SD Prawit 1 tercinta oleh Bapak Catur SPD. Karena kegiatan sudah selesai, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Sambung Bapak, monggo Bapak Ibu